Halo teman-temanku semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan smart farming, di mana smart farming ini adalah isu hangat di bidang pertanian yang kedepannya akan banyak dibicarakan. Ya, dalam pembahasan smart farming ini kita akan bagi ke dalam berbagai atau beberapa bagian atau bab, di mana di bab pertama ini kita akan membahas pendahuluan apa itu smart farming, dan nantinya di bab-bab berikutnya tentu kita akan bahas dari bab 1 sampai bab 10 seperti yang ditampilkan di dalam video ini. Ya, pembahasan pertama yaitu definisi smart farming. Ya, smart farming adalah konsep pertanian yang mengintegrasikan teknologi digital seperti data dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam produksi pertanian. Ya, dengan menggunakan sensor, Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan sistem informasi geografi atau GIS, smart farming memungkinkan petani untuk mengelola lahan pertanian secara presisi dan membuat keputusan berdasarkan data yang real time. Dan smart farming sering dikaitkan dengan pertanian presisi atau precision farming yang berfokus pada penerapan input pertanian secara tepat waktu, lokasi, dan jumlah yang dibutuhkan. Ya, sejarah dan evolusi pertanian modern. Ya, pertanian telah mengalami beberapa tahap evolusi, mulai dari teknik tradisional hingga pertanian modern. Di mana pertanian tradisional awalnya pertanian didominasi oleh teknik konvensional yang bergantung pada tenaga manusia dan hewan, serta pengetahuan lokal tentang kondisi tanah dan cuaca. Selanjutnya itu revolusi pertanian atau Green Revolution di pertengahan abad ke-20, penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan varietas tanaman unggul secara besar-besaran meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Namun model ini juga menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, pertanian mekanisasi. Ya, penerapan mesin pertanian mulai menggantikan tenaga kerja manual, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, terutama di negara maju. Traktor, mesin panen, dan sistem irigasi mekanis menjadi umum digunakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu evolusi dari pertanian modern ini, yaitu pertanian berbasis teknologi atau agtech, di mana di era digital pertanian mulai memanfaatkan teknologi canggih seperti sensor, drone, satelit, dan perangkat lunak analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Ya, ini menandai transisi menuju smart farming. Ya, dalam implementasi smart farming ini tentu ada tantangan dalam pertanian konvensional, di mana pertanian konvensional menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan global yang terus meningkat. Selanjutnya itu ketergantungan pada tenaga kerja manual. Ya, penggunaan tenaga kerja manual dalam pertanian seringkali memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Dan di beberapa daerah, migrasi dari pedesaan ke kota-kota besar menyebabkan kekurangan tenaga kerja pertanian. Selanjutnya perubahan iklim, di mana perubahan cuaca yang tidak terduga dan ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat mempengaruhi hasil pertanian secara signifikan. Ya, selanjutnya itu ada degradasi tanah, di mana penggunaan lahan yang intensif tanpa teknik konservasi yang tepat menyebabkan penurunan kesuburan tanah, erosi, dan penipisan sumber daya air. Selanjutnya ketergantungan pada bahan kimia, di mana pertanian konvensional sering mengandalkan pupuk kimia dan pestisida yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya ada juga masalah atau yang kendala terkait dengan pemborosan sumber daya, di mana irigasi yang tidak efisien, di mana ada penggunaan pupuk yang berlebihan dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan mengakibatkan pemborosan air, energi, dan input lainnya. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dan keunggulan dari smart farming? Ya, smart farming hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menawarkan berbagai manfaat, diantaranya itu peningkatan produktivitas. Dengan teknologi sensor dan data real time, petani dapat memantau kondisi tanaman dan tanah secara lebih akurat, memungkinkan intervensi tepat waktu yang dapat meningkatkan hasil panen, dan efisiensi penggunaan sumber daya, di mana pertanian presisi memungkinkan penggunaan pupuk, air, dan pestisida yang lebih tepat, mengurangi pemborosan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya itu manfaatnya yaitu pengelolaan risiko yang lebih baik, di mana dengan data cuaca, prediksi iklim, dan analisis kondisi tanah,
petani dapat mengelola risiko yang terkait dengan perubahan cuaca dan variabilitas lingkungan dengan lebih baik. Selanjutnya itu keberlanjutan lingkungan, di mana smart farming mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga kualitas tanah dan melindungi keanekaragaman hayati. Selanjutnya itu ada manfaat terkait dengan keamanan pangan, di mana dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau seluruh proses produksi pangan, smart farming membantu memastikan kualitas dan keamanan produk pertanian dari lapangan hingga ke meja makan. Selanjutnya penghematan biaya, ya meskipun investasi awal dalam teknologi smart farming bisa tinggi, tetapi efisiensi yang dicapai dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko jangka panjang dapat menghemat biaya operasional. Ya, di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa dengan gambaran umum tentang bagaimana smart farming berkembang dari pertanian konvensional dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani di seluruh dunia, keunggulan dari smart farming dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian. Terima kasih informasi yang telah kita berikan ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan lanjutkan di pembahasan atau di bab berikutnya, di bab 2, yaitu tentang teknologi IoT dalam smart farming. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam dari Informan 007.